Saluma dihita nang soni ma dihamu amanami inanami saluhutna na madohoti ibadah di bagas tabe naing pukot tamana perminggota alani taparade ma rohado pikirata perjolo mahita martangiang di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amen. Perhorasan madhita sude ruas nituhatta akan hinaholongan di bagasan mingguna palimahon dung trinitatis on naing tumakkas para deon nituhatta hita laho mamaritaon hatanai songot topik ni minggutta sadarion namandok borhat maho jala baritahon mahatani Tuhani. Tung di bagasan lasni rohado laho mamongoti parsaoran rap dohot tuhata las majakon dohot makanguluhon hatana si baritahonon di tonga-tonga ningulu si ganup hari. Atong jumolo mata halas sondo tahamulatehon nasa pasu-pasu nang tajaloi tapuji maibana marhite na marede hita sian buku ede nomor 565 ayat sada rodi ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumapelangi dohot tanaon, amen. Mangasahon debata saya munang dulahonota, ngot maho ale perhinalawan, tersunggul maau di buah siang ari, pujiokku maho di tonga-tonga akabangso, ale Tuhan, ede honok kumaho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan bebata, pargogona suatu dosan, saya lehon jala patubu madihami haporsiaon nasitong, tabay mahaporsiaon nami ganupari, asalam togu, lehon madihami holong ni roha na sumor pangasi, asa holong roha nami diho, dohot dongan nami jolma, lehon dihami pakirimon na mangolu, asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami, sayo loima pangiduan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami,
Amin. Mare dehita sian nomor 110 ayat sada. Tabegema patik ni debata tuhita di mingkutta sadarion, ima patik perjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik perjolo, ahudo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi maraku pahu bayenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi kanamu, jala dang jadi sumanomu, manang ahana di banua gijang, dohot na di bano tongon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabi si sobbaon, manang si oloan, pati patuluhon, dang jadi go non guarni di bata, yang go suture dalan na, ay hona umna dosogot akka na marsineang di guarna, pati papaton, ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, di naunom ari ma ulahamu nasa si ulamu, alayang wari papituhoni, ari paradian ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borumpe, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahamu, ro di isi ni hutan ni halak pe, na mangebati hutam, ay dina ono marido di topa debata, langit dohot anoon, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di bahin ido, ubahin na di pasu-pasu debata Jahoba, ari parbadian nai, jala di parbadiai. Pati palimahon, ikon pasangaw pamudo na torasmu, asa mertua ho jala leleng mangolu, di tano na nilehon Jahoba debatam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patuk pasiyahon, unak ko olo makatidakkon hata na sututu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Atong rak mahita mangingodogo tu debata mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say paragogoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Maredehita sian bukede nomor 510 ayat sada 1 ayat 2. Biru
tatopoti mado satta tuado panni debata martangyang mahita. Alea manami jala debata nami na di banua gijang para siroha na sumurung midahami. Hu parhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangaleson nami na godangi di jolom. Tata mahami marhite-hite asiniroham. Jala sesa madosa nami sa luhutna ala ni pakkokok ni anak halongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Amen. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Musap yakadolok jala humutal akarobean. Alayang go para sinirohaku na sotupa musap siako. Jala padan ni hadami aku na sotupa humordit. Ninna Jahoba sia-sia-siho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredde hita sian buku edde nomor 730 ayat sada. Sai patama diriku ale Tuhan, Bapa tarani naulimi Tuhan, suruh madonimi saat kurohaki lampa pataronomu tunjukani. Hatani debata turpu epistel di minggu palimahon dung Trinitatis Sadarion tersurat di Hesekiel 2 ayat sada 1 ayat 5. Jadi do imana matuahu ale anak ni jolma ojakkom mapatmu asa makatai au tuho. Dungi uju makatai ibana tuau, bongot maton di itu bagasan au. Las di pajongjong au di patu, gabe manangi-nangi au tu ibana nama katai doot au. Dungi di do ibana tuau ale anak ni jolma ahuma marsuruho tu hala Israel tu bangso akan maguturi do paau nang nasida nang opunasida say merbalik dosian au rasira sadarion. Au matongon marsuru ho tu anak, akan napir bohi dohot natakang maroha. Jala dohonomu matu nasida, boti hatani Tuhan Jahoba. Alayang go nasida manang tanyonon na manangdang ay bangso pangguturi do nasida. Gabe di boto nasida naung adong panurirang sada di tonga-tonga nasida. Ido sahatna martua doakan na tumangion hatani debata jala na upeosa. Amen. Maredde hita sian buku edde nomor 650 ayat sada sahatro di ayat 2.
tidakkom maha porseautai, songon nahina tidakkon didongata saha porseaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama, pargogo na suatu dosan, na tumapalangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana ni tubuhon ni si Maria, na gabe-gabe siaton di perbadia, andorang suhabubuan, ido tuhata, na tumaun na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun di debata Jahoba amanai, pargogo na suatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, mangumui halak na mangolu, dohot na mate. Au porsea di tod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasisan di dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tikting HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 4 Juli 2020 sada. Na suhu jahami sia juluon, tajahama di begasar rat tabi. Na perjulu, guarni Minggu palimahon dung Trinitatis, manang hasitul sadaun. Topik, bohrat maho, jala baritahon ma hatani Tuhani. Napaduahon, ibadah permingguan keluarga di Jabu, domu tu situasi pandemi na somar haujungat dope, sahat tu partikian waing. Akar ruas na sutarbayar romar minggu tu gereja, asa tapatu pama permingguan di bagas tabi. Adong dua model peribadatan na di parade ni huriata, si patu paun di bagas. Ima marhiti ibadah live streaming, dohot paradihon fotokopi acara. Kita memandudu acarai menang dia napit pakyota. Pilihatta di bagasta boy mata pasahat tu huria, marhiti situa sektor, manang ditransfer tu rekening huria. Napatuluhon, ibadah permingguan di gereja. Obar tu pemerintah Republik Indonesia, taringot tu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat mulai tanggal 1 tanggal 20 Juli 2020 sada. Ibadah perminggu di gereja dihobasi huriata Holland marhite live streaming. Napapaton PPKM darurat. Manghiton surat permahanion sian pucuk pimpinan HKBP dohot sian distrik Soni sian HKBP Resort Serang. Taringot tu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat manang PPKM darurat. Sonomma pertodingna di huriata na sareston perjolo setiap warga jemaat dan majelis supaya mensosialisasi diri, mengisolasi diri dari tempat keramaian hingga menunggu keputusan dari pemerintah. 2. Pelaksanaan ibadah kebaktian minggu di rumah kita masing-masing. Acara disediakan secara online, aplikasi WhatsApp, demikian juga ibadah secara live streaming dilayani huria masing-masing tempat pelayanan di gereja. Diimbau supaya mengumpulkan persembahan keluarga yang dapat ditransfer atau diserahkan melalui majelis manang situa sektor masing-masing untuk diwartakan pada minggu berikutnya. Nomor 3, pelayanan sermon majelis perhalado, PA, PHD kategorial, dan sermon guru sekolah minggu dilaksanakan secara online melalui media aplikasi Zoom. Nomor 4, supaya setiap keluarga melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di sektor atau pertengahan sektor
sesuai dengan jadwal di rumah kita masing-masing dengan memakai acara yang disediakan gereja melalui WhatsApp dan Zoom. Diharap mengumpulkan persembahan yang dapat ditransfer atau diserahkan ke majelis atau situa masing-masing untuk diwartakan pada minggu berikutnya. Nomor 5, acara pencatatan nikah atau martupol dan pemberkatan nikah atau pemasukan perbagason sebaiknya diundur hingga waktu yang sudah kondusif, dan apabila tetap dilaksanakan, jumlah yang hadir hanya 30 orang dari kedua belah pihak. Nomor 6, khusus pelaksanaan naik CD di HKBP Serang yang dijadwalkan pada Minggu tanggal 11 Juli 2021 diundur menjadi tanggal 1 Agustus 2021. Sekali lagi, khusus pelaksanaan naik CD HKBP Serang yang dijadwalkan pada Minggu tanggal 11 Juli 2021 diundur menjadi hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 dan kegiatan gladi bersih pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2021. Papi Tuhon, pelayanan kesekretariatan di setiap huria tetap buka pada jam kantor pukul 10 sampai 15 WIB. Nomor 8, seluruh pendeta dan penatua atau situa memberitahukan hal tersebut di atas kepada setiap jemaat di sektor masing-masing mempergunakan segala media yang ada. Nomor pertengahan sektor, di hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 pukul 19.30 marhite aplikasi Zoom di sektor 6 Legok, keluarga Situa M Hutauruk Boros Manungkalit, Jalan Garuda nomor 15 Legok. Parjamita Pendeta Emukur agenda Situa di Siahan. Nomor 8, Dewan Koinonia Huria Toktongdo Makubasi PHD PA kategorial dohot sermon guru sekolah minggu marhite online ima aplikasi Zoom perjolo sekolah minggu hari Rabu 7 Juli 2021 Parhobas Pendeta Emungkur. Seksi remaja Sabtu 10 Juni 2021 Parhobas Pendeta Emungkur. Naposo Sabtu 10 Juli Parhobas Pendeta Bibi Siagian. Seksi perempuan Kamis 8 Juli 2021 Parhobas Pendeta Emungkur. Pinangginuma kerjasama di Ketua Dewan Koinonia dohot Ketua seksi-seksi lau berkoordinasi taringot tu partikian do sistem pelaksanaannya. Nomor 11, Ruas Nataba Mamuka Minggon Gabi Ruas ni Huria Tema 1, keluarga Prengki Situmorang Inatai Pera Pitri Borus Lelahi dohot salat dadana bawa Repandi Brian Situmorang Nasida Pidda Siana Gabi Cikande Resort Cikande Distrik 12 Banten. Naik tinggal di sektor 10 Pitu Pipitan di Pasu-Pasu Tuhat Tama Persaura Dok Nasida Gabelas di Roha di Huria Town. Namoding nah di hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 nunga jumulo moding sahala dadana boru ima Felicia Deborah Boru Hutapea Nahinan tutup umur 1 tahun 2 bulan na tinilahahon ni amat tamartua Astrin Hutapea inatai Yusni Epi Trisia Borusihite Sian Huta Komplek Banten Indah Permai sektor 10 Trondol. Acara pengumuran di Patupa di hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 di Pemakaman Sayar. Tuat tamah nama ngapuli sudah keluarga tinggal honi naung jumolo modingi. 10 tolu Parguru Malua domu tu pandemi jala merpertemuan tu PPKM darurat acara maka tidak kena porsiaun manang menyaksikan imam gawe di Patupa hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 10.05 WIB di lantai 2. Domu tu si pinabotohom matunatoras dohot Pargumarua A. Persiapan manang geladi bersih di hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 masuk pukul 14 WIB manang jam 2 harian di Garijaon. B. Diuduti acara ulon namadia tu nama ketidakon haporsiaun do naturasna
duksipul permingguan tanggal 1 Agustus 2021. C. Domu tulauni nama dohot ibadah perminggu di lantai 2 khusus tu akan nama ketidak konhaporsiaon manang menyaksikan iman dohot natoras atau keluarga. Saplopat perguru malua khusus nama godang manang dewasa. Dibuka huriyat tado perguru malua khusus tu nama godang manang dewasa manang perkarejo alani asa daftar homma marhiti akamata situa sektor tabi. Pasal 5 pendaftaran perguru malua tahun ajaran 2021-2022. Nunga dibuka pendaftaran tuak anak kota di huriatan naing marguru maka tidak kukapersiaun manang belajar lepas sidi periode 2021-2022. Pinagino matu sudi natoras asa manosoi akai anak kota nanaing marsiajar asa didaftar hot huria marhite nama jalo surat pengantar sian situa sektor nabe jala pasahaton fotokopi surat terdidi dohot fotokopi akte kelahiran. Saplonopon pesta kotilon dohot hari ulang tahun HKBP ke-65. Obartu program ni huriata laos marperdomuan haputusan sermon parhalado dohot rapat gabungan panitia sia sektor 2 Keramat Watu dohot 10 sada sangkiu. Patupama pesta kotilon dohot hari ulang tahun paonop 5 hon. Ima di hari Minggu tanggal 10 September 2021. Rapta tanya koma jala masih tupaham mahita di pesta Lasni Roha na pinatupan ni huriata. Songon hataridan ni par bue ni Lasni Rohata bue mata pasahat marhite A. Persembahan amplop di tiki ibadah permingguan na sinagihon ni situa sektor. B. Partisipasi ucapan syukur hari ulang tahun ke-65. Pemotongan kue minimal 50.000. C. Haulon dan keluarga minimal 300.000. Ibadah masuk pukul 10.10 WIB. Marhite na mematuhi protokol kesehatan. Namar perdumuat tulauni dengan ma tahatai di sektor. Di pasu-pasu tuhata mangulu ni salu ruas ni huriata gawe makorhon hasangapon di guarna tuhata. 20. Parhepengon ni huria. Boy mata jahabi dititing nasahat tuhita. Pelayan penuh waktu Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur Tuhan Yesus memberkati. Sonima tikting pakubasion dot parepengo di bagasan minggon. Saya di pasu-pasu tuata mai bersangap di warna jala makornon uli dohot Lasni Roha di huriat. Tikion pasatama tuamang panitia nasihat resort. Pasahat tonan huriat tak mulai teman. Salu. Para julur sahali, tama julur madok mauliate mahita tua mata dengan basai, disialak ke basa-basa dohot pasu-pasu nanang tajalo ganup, nasa tutong menjaga hita, tutong mangalamot hita, nasa tutong mangalihon hahipason di hita, di bagisan hahipason mahita sahat politik kion, mulatung pehitan waing dang bulas pajupang buhi, dang bulas batatak muka di bagas jona na badiaon saya matinangi binigi ma amat tanamat ture bata hatok ma di salpuhon akka hamaulonon hatok ma hita mo si pulis on na somal jala bulas ma hita mapungul di nganon dia kali na neng mangihut nahubas sa ngapihami amang padita resort nami amang pendetasihan siagian dohot keluarga. Nahubas sa ngapihami sa luhut amang pendeta fungsional dohot keluarga malutong penuaing hita live streaming di ngat tabi. Nahubas sa ngapihami sa luhut amanami dohot inanami palhalado esot dari gawjat tonoaing sangsonin ang di ngat tabi. Nahubas sa ngapihami hamong amanami tim musik ni gawjat taon song-song ng tim Audi ima live streaming nahuhawlongi hami di saluhut hamu anggi ng pinayot nami na po sa bulong
baik napasobulong ni huyat taon, songsoni napasobulong nasian paselahan, nadong di huyata resort Serangon. Ama nami, ina nami na pinasangapan, songsoni ng adik-adik nami napasobulong. Dung melalui parapoton akka panitia, ima naung dilantik tanggal 20 Juni, suang-suang nang hadohotan napasidohot amang pedita na tulu esok di huyat na tulu huya di huyat ta arong mga keputusan direncana ima natarencanahon malam nada dan dana di huyat ta napajolo may tarencanahon ma acaraon tanggal 21 Juli tahun 2021 jala toktong mahita tangyang masih tangyangan asang gia tumiwan non salpwa ka namasaon noay gabi bulas kita non melaksanakan acara dangarong be rencana undur sian tim gugus COVID-10 sia alenak pesong ni dihamuamang dohot hamuinang meletup dengan misalnya acara mundur adong manung se pemberitahuan sian hami panitia. Napaduahon acara malam nada dan dana direncanahon ma laksanahon ta di Danau Mas Cilegon. Ope amang dohot hamuinang songsoni nang adik-adik nami napasubulong takas taboton waeng masa ni COVID-10 sion. Jadi sangat terbatas 2 bulan mengikuti acara di dalam gedung. Dibatasi do akan nama sirohot anon di acaron holan 100 halak. Jadi undangan tuak kana 100 halahon noaing nung mulai merdalan sebagian. Jadi pe dihamu amanami dohot inanami. Asal ini manian hamu nanon majalohami manang na amang pendetan non tu bagasuna dohot amang pahledota buka mau hamu amang dohot hamu inang. Sadaro pangiduan nami, sadaro pangiduan ta dohot tangyak ta saluhuna, songod dia ma asa bolas madalan acarot dohot denggan. Na mangurut manguse hami panitia, songsoni nang panghaladon ni huyata, kupak kilalahon hami ro. Naso cukup moloholan si 100 halahod doan non nabulas mengikuti acarai, alai nakpesong ini hami sian panitia adong do menyediakan ima kupon do flies. Tujuan utama namin yang disi dang na pola alani hadiah nai dang na pola alani algani kuponi ala tarai ma kuponi halgana sada kupon 50.000. Tujuan utama namin yang disi amang dohot hamuinang senang angginami naposubulung. Songod dia manian asa bolas mahita malpasirohot diak ka ulautta asa malpasirohot mahita nian diak ka rencana ni huwiatta malpasirohot mahita disuli laho manupahi huwiatta. Jadi oppe dihamu amanami inanami nang adik-adik nami na bosobulung asa ade maluhatan non majalo kuponon ditalket kami maon sada keluarga manang 40 kupon 150 kupon mananon sian sada sektor dihita na tolu sektor. Jadi oppe amang dohot hamuinang tongdo hubak kilalon hami sebagai panitia songod dia non asa acara tanan non lebih meriah dan lebih menggema dihita sudena asa boy nian hitaun sudah pak malas niroha di acara non tetap non ada hon nami live streaming. Jadi sudah non acarai melalui live streaming do. Jala pengundian kupon pe tetap non live streaming. Jadi non di kupotayan non isot taman non di si Goarta sektota dohot huyat da sian dia alahita adong tulu huya. Jadi di si man di si dohot nomor telepon. Begitu keluar non nomor di kuponi telepon tenan non nabasangkutan. Jadi tong do husedihon hami adong onum hadiah na sangat menarik di acara tian non. Nabajolo may sa unit sepeda motor, nabaduahon may sa unit
sepeda sport. Nabatuluhon may TV LED 42 inch. Hadiah napapaton may muse sa unit handphone. Hadiah napalimahon sa unit menon mesin cuci. Jala hadiah terakhir sa unit menon kulkas sa dapitu. Jadi ope dihamu nami, ina nami na pinasangaban, songsay nang dihamu adik-adik nami na pasabulong. Sadama tangyang nami, sadama tangyak tasaluhuna. Songod dia manian asal dengan acara madalan dohot dengan jala saluhut nai gawe puji-pujian dohot saha sangapon menon turaban mata nama tua debata. Kami atas nama panitia pesta malam nada dan dana ni Huriyata Nasalesot totok ma mengharapkan totok ma malpengiduan di hari tauta nasaluhuna. Jala disiala hari tahun dohot partisipasi ni hamu amanami dohot inanami songsay nang hamu adik-adik nami na pasabulong hupasahat kami ma gudang mauliate. Soni mana bola suasa tami politikon mauliate madituhatta mauliate menang dihuyana horas marihita saluhuna butima. Marede hita sian buku edde nomor 510 ayat sada. Marsinon dan Bapa Yesus asini rohanai jalahi tado disuruh asa dapat buhai dapat galak balik kota dapat dalani adoro dopenasilu saya hadap mau lagi. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate dohot nasa pikiran mulabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengar, merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 6 ayat 6 bagian B hingga ayat 13. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju.
Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita dengan panduan topik minggu di awal bulan Juli, atau setelah kita melewati setengah dari tahun 2021 ini yang penuh dengan tantangan, terkhusus akibat dari pandemi COVID-19. Saudaraku, topik minggu hari ini, pergi dan beritakanlah firman Allah. Borhat maho jala baritahon ma hatani Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ketika dunia dan Indonesia diguncang dengan pandemi COVID-19 yang semakin merebak saat ini, dan kita telah menerima kebijakan pemerintah kita dan didukung oleh gereja kita HKBP, mulai dari pucuk pimpinan kita di PA Raja dan juga pimpinan kita di distrik 21 Banten ini, kita untuk 3 minggu berturut-turut ini menutup gereja untuk pelayanan yang bersifat menimbulkan kerumunan. Gereja berpesan supaya masing-masing kita dengan sukarela mengisolasi diri di rumah kita masing-masing, agar tidak satu pun dari kita menjadi korban berikutnya dari ganasnya pandemi COVID-19 ini. Tetapi justru di situasi yang demikian, ketika kita harus mengurangi mobilisasi kita, perjumpaan-perjumpaan kita secara fisik, menarik dan luar biasa bahwa minggu kita hari ini justru berpesan dengan tegas, pergi dan beritakanlah firman Allah. Borhat maho jala baritahon ma hatani Tuhan. Saudaraku kekasih, bukankah ini sesuatu hal yang janggal, yang sulit kita pahami secara logika berpikir kita? Di satu sisi kita harus menahan diri, mengurangi mobilisasi, tetapi justru minggu ini berpesan supaya kita pergi untuk memberitakan firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka pergumulan kami
dengan menggumuli firman dan perintah ini, bahwa seolah-olah gedung gereja ini menolak kehadiran kita untuk menerima firman Tuhan. PPKM sebagai salah satu strategi pemerintah kita untuk menjaga kita dari bahaya COVID ini, kita harus tutup. Tetapi kita bersyukur atas teknologi yang sudah kita bisa pergunakan saat ini, bahwa ketika ruang-ruang gereja, bangunan-bangunan gereja harus ditutup sementara, tetapi ruang-ruang persekutuan kita dengan Tuhan untuk menerima firman-Nya, tidak ada yang boleh menutup itu. Sebab kita terbantu melalui ruang-ruang virtual. Media teknologi sangat membantu kita saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang berada di rumah kita saat ini mengikuti ibadah ini, tetaplah bersyukur kepada Tuhan bahwa ruang-ruang virtual telah menghantar firman Tuhan ke ruang dengar, ke ruang pergumulan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Berbicara penolakan, jika kita sekarang ini seolah-olah dalam tanda petik ada ruang-ruang tertentu yang selama ini sudah kita anggap menjadi ruang Maha Kudus, tempat kita untuk bersekutu menerima firman Tuhan, saat ini seolah-olah itu menolak kehadiran kita, seolah-olah menolak persekutuan kita untuk menerima firman Tuhan. Bahwa pada masa pelayanan Tuhan Yesus Kristus, penolakan itu secara fisik telah dirasakan oleh Yesus. Pada ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat yang ke-6, kitab Markus pasal 6 ini disatakan bahwa kehadiran Yesus di Nazaret, yang adalah kampung halamannya sendiri, Yesus ditolak di sana sebagai Tuhan dan sebagai penyelamat. Mereka hanya sebatas terkagum-kagum melihat, menyaksikan segala mujizat-mujizat dan pengajaran-pengajaran baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka menolak kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa bisa demikian, saudara-saudaraku? Karena mereka tidak mau berubah dalam hal pola pikirnya dan penyambutan mereka atas kehadiran Yesus. Bahwa mereka selalu melihat kehadiran Yesus itu, yang adalah anaknya seorang tukang kayu, yang adalah anaknya Maria, yang adalah saudaranya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Mindset mereka, pola pikir mereka tidak mau berubah. Mereka selalu melihat kehadiran Yesus, pengajaran dan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus hanya dalam jangkauan duniawi saja, jangkauan kemanusiaan saja. Yang mereka lihat Yesus itu adalah seorang anak tukang kayu, anak Maria, dan sebagainya. Mereka tidak mau berubah, mereka tidak mau melihat bahwa kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus di sana adalah kehadiran Tuhan yang sudah dijanjikan untuk membawa keselamatan, dan untuk itu harus melakukan pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui
nats renungan kita hari ini kita melihat bahwa sekali Yesus datang, sekali Yesus hadir untuk menyatakan kasih Allah di sorga, untuk menyatakan penebusan kita, penyelamatan kita akan dosa-dosa kita, sekalipun dia di kampung halamannya di Nazaret dia ditolak, tetapi karya penyelamatan itu harus tetap dilaksanakan. Yesus tetap hadir dalam karya penyelamatannya. Ketika dia ditolak di Nazaret, maka melalui nats renungan ini dikatakan pada ayat 6 bagian B, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Bagi Yesus, satu penolakan itu justru itu akan membawa kabar baik, itu membawa berita keselamatan itu ke desa yang lain, bahkan menjadi mata rantai kehidupan. Dan sebagai orang Batak bersyukurlah kita bahwa asal kita Tapanuli sana, satu desa nan jauh dari Nazaret di mana Yesus ditolak, firman itu telah sampai dan kita telah hidup dalam karya penyelamatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka sesuai dengan topik minggu hari ini, kita harus mengambil sikap yang baik. Kita harus menentukan pilihan kita, apakah kita bagian dari Nazaret yang menolak itu, dan apakah kita mau mengikut Yesus yang tetap berjalan dari satu masa ke masa, dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk memberitakan berita keselamatan, untuk memberitakan firman itu. Dan pemberitaan itu diawali dengan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus murid-muridnya. Dalam nats ini dikatakan ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Saudaraku yang terkasih, di satu tempat, di satu waktu, di satu komunitas, pemberitaan firman itu boleh saja tidak diterima dengan baik. Tetapi saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tetapi kita seluruh jemaat HKBP, khususnya kita jemaat HKBP Serang ini, harus benar-benar menerima panggilan dari Tuhan, bahwa kita harus ikut dalam arak-arakan bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Kita harus pergi, kita harus menyampaikan berita firman itu. Jika dalam nats ini dikatakan mereka diutus berdua-dua, tentu itu menggambarkan bahwa pemberitaan itu harus dilakukan dalam bentuk kerjasama dan sama-sama bekerja. Pemberitaan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang diri saja. Kita membutuhkan rekan, kita membutuhkan teman, supaya kita boleh saling menguatkan. Dan kenapa yang 12 orang itu tidak disatukan saja menjadi satu tim, menjadi satu kelompok, tetapi mereka dibagi? Karena sekalipun di Nazaret pemberitaan itu ditolak, tetapi kita harus melihat bahwa masih banyak lagi daerah-daerah lain, bahwa masih banyak lagi ruang-ruang kehidupan lain yang kita harapkan, yang kita harus jangkau dalam hal memberitakan firman itu. Dan masing-masing kita harus memberi jawaban atas panggilan Tuhan. Setiap orang percaya harus memberi jawaban atas panggilan Tuhan.
Sebab pemberitaan itu harus semakin dilaksanakan dalam ruang-ruang dan tempat-tempat yang luas. Seruan pertobatan, kuasa untuk mengusir roh-roh duniawi, kuasa di dalam Yesus memberikan kesembuhan, harus tetap kita perdengarkan, harus tetap kita beritakan. Penolakan di satu sisi tidak boleh menghambat kita untuk memberitakan itu. Firman Tuhan yang adalah kasih Allah untuk memelihara kehidupan harus senantiasa kita beritakan dan sampaikan. Berita kehidupan, pertobatan, dan kelepasan dari kuasa-kuasa duniawi. Pengharapan akan kehidupan, kesembuhan di dalam kuasa Tuhan Yesus harus selalu kita beritakan saat ini. Sekalipun kita diperhadapkan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, gereja harus tetap menyuarakan, gereja harus tetap memberi jawaban atas panggilannya untuk menyerukan pertobatan, mengusir paham-paham yang masih dikuasai oleh roh-roh dunia saat ini, dan juga menumbuhkan semangat kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang terpapar sakit saat ini. Memberitakan firman Tuhan merupakan wujud nyata bahwa setiap kita telah diutus oleh Allah dengan kondisi, dengan panggilan kita yang mungkin berbeda-beda. Ada kita yang terpanggil melalui tohonan sebagai pendeta, sintua, bibelfro, diakones, evangelis, dan lain-lain. Guru sekolah minggu, pelayan multimedia, pelayan di bidang musik, kepanitiaan, dan apapun bentuknya. Tetapi panggilan itu, pengutusan itu harus kita laksanakan. Kita tidak mau berdebat dengan adanya penolakan, adanya hambatan di sana dan di sini. Tetapi bahwa kita telah diutus oleh Allah melalui kehadiran kita masing-masing, baik sebagai jemaat biasa maupun melalui tohonan dan bentuk pelayanan yang kita peroleh. Kita harus tetap berkarya memberitakan firman itu. Tentulah terkadang dalam hal memberitakan firman Tuhan itu, jika di Nazaret dulu ditolak, saat ini terkadang kita tidak memiliki waktu, memiliki tempat dukungan yang baik. Dalam kitab 2 Timoteus pasal 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bahwa semangat kita untuk memberitakan kabar baik, bahwa semangat kita untuk memberitakan firman Tuhan, apakah di waktu yang baik maupun di waktu yang tidak baik, pengutusan itu yang diambil dari kata paragelen, paragelo, yang diterjemahkan dengan kata perintah, instruksi, atau yang sering dipakai dalam bahasa militer. Bahwa perintah, instruksi yang kita peroleh, yang kita terima, kita harus laksanakan, kita harus sampaikan. Kita tidak dipengaruhi oleh
keadaan bagaimana kita saat ini harus membatasi ruang gerak kita. Dan kita harus percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik, memberitakan firman itu, Ia memberi mereka kuasa. Maka setiap orang yang terpanggil, setiap orang yang melakukan panggilan Tuhan dalam hidupnya, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan, memelihara kehidupan, ia harus percaya bahwa dia memperoleh kuasa dari Tuhan. Kita harus percaya bahwa kita diperlengkapi oleh Allah sendiri melalui kuasanya. Dan kita tidak boleh tunduk, kita tidak boleh takut terhadap roh-roh jahat yang selalu berusaha menjauhkan kita, menjauhkan dunia ini dari Tuhan. Saudaraku, di tingkat kesulitan yang kita hadapi saat ini, mari kita bergumul bagaimana ke-12 murid Tuhan itu menerima perintah tegas dari Yesus Kristus untuk tetap menyampaikan kabar baik, dan kita mengandalkan kuasa yang daripada Tuhan. Bagian yang kedua, saudara-saudaraku, bagaimana di saat-saat sulit ini kita harus pergi untuk memberitakan firman Allah. Bohado di bagasa kamolon ikop bor hado kita, jala ikop barita honot tado hata nitu hatta. Saudaraku, beritakanlah firman Tuhan dengan mengandalkan hanya kuasa dari Tuhan. Jangan mau terperangkap dengan segala kebutuhan-kebutuhan di dunia ini yang terkadang kita anggap itu sangat mendukung pelayanan kita. Tetapi terkadang organisasi gereja atau sel-sel pelayanan di dalam gereja, di dalam menjalankan misi pemberitaan itu, terkadang waktu, pikiran, tenaga lebih banyak tersita atas hal-hal yang sifatnya perbekalan saja, bukan bekal yang dari Tuhan. Maka melalui nats renungan ini dengan tegas Tuhan berfirman bahwa Yesus berpesan kepada mereka, kepada murid-muridnya, supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Saudara-saudaraku, bagian kedua ini menekankan, bagian kedua ini menyadarkan kita bahwa modal utama, bekal yang utama, syarat yang pertama yang harus kita miliki dalam hal memberitakan firman itu adalah kesiapan kita untuk berjalan. Kita harus beralas kaki. Kita membutuhkan tongkat. Dengan itu kita bisa berjalan kemana-mana. Dengan itu kita bisa bermisi kemana-mana. Jikapun kita membutuhkan hal-hal lainnya, perbekalan-perbekalan lainnya, tetapi seorang yang menjalankan misi, seseorang yang sedang menjalankan perintah Tuhan, maka dia harus mengawali pemberitaan itu. Hatinya, motivasinya harus diberangkatkan dengan modal yang sangat sederhana. Dan itulah faktor yang terutama.
Kita butuh sandang. Kita butuh makan. Kita butuh uang. Kita butuh pakaian. Tetapi melalui firman Tuhan ini, Yesus menyatakan seorang yang sedang menjalankan misi Allah, seorang yang sedang menjalankan perintah Allah, jangan mau dipengaruhi, jangan dihambat oleh hal-hal yang demikian. Kita harus meletakkan itu secara baik, secara proporsional. Maka gereja kita tidak boleh berhenti melakukan pelayanannya. Ketika saat ini kita sedang dalam kesulitan yang luar biasa dalam hal mencukupi kebutuhan operasional gereja kita, kebutuhan para pelayan-pelayan kita. Tetapi percayalah, kita tidak boleh berhenti karena itu. Kita bersyukur perlahan-lahan kita sedang berupaya untuk menyelesaikan bagian-bagian tertentu dari kesulitan yang kita hadapi. Sebagaimana tadi kita dengarkan penjelasan dari panitia kita yang mencoba menyelesaikan dulu kesulitan di tingkat resort. Dan nanti di bulan September juga kita akan melakukan di tingkat Huria melalui pesta gotilon kita dan syukuran ulang tahun gereja kita. Saudaraku, marilah kita berbuat yang terbaik juga di situ tanpa harus mempersoalkan, tanpa harus terbebani untuk tetap memberitakan firman Tuhan, untuk tetap berkarya melalui gereja ini. Keadaan keuangan yang sangat minim itu kita dikuatkan melalui firman ini, bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan akan dicukupkan oleh Allah sendiri. Tetapi marilah kita saling tolong menolong, bahu membahu dalam rangka memberitakan firman itu di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini. Janganlah ada satupun di antara kita yang terbebani untuk melakukan pelayanan itu, pemberitaan firman itu, hanya karena kita tidak memiliki kebutuhan lainnya sebagai cadangan. Tetapi setiap orang yang memiliki kaki dan membutuhkan tongkat, pergilah beritakanlah firman Allah. Borha mahojala baritahum mahatani Tuhani. Dan itulah dasar utama kita, syarat utama kita untuk memberitakan firman Allah. Jangan tunggu hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Jangan tunggu hidupmu tercukupi dulu, survive dulu secara ekonomi, baru bicara penginjilan, baru bicara memberitakan firman Tuhan. Tetapi selagi kita punya kemampuan untuk berjalan, beritakanlah firman Tuhan. Sekalipun terkadang kita harus terseok-seok karena banyaknya hambatan, kesulitan, dan keterbatasan. Pada saat ini semangat kita untuk memberitakan firman Tuhan telah dilengkapi oleh kuasanya jika kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Sebagaimana Yehezkiel dalam kitab epistel tadi dinyatakan bahwa dia bercakap-cakap dengan Tuhan sebelum dia menyampaikan kabar baik, seruan pertobatan kepada umat Allah yang sedang mengalami pembuangan di Babel, bahwa Yehezkiel berangkat
menyuarakan suara kenabiannya, dia hanya mengandalkan penyertaan Roh Tuhan. Dan dia hanya berkata, beginilah firman Tuhan. Boti hatani debata. Menyampaikan, menyuarakan firman Tuhan itu, marilah kita lakukan dengan kesadaran kita, dalam kesederhanaan kita. Tetapi motivasi kita harus menyala-nyala. Sebab itulah jawaban kita akan firman Tuhan. Bagian yang ketiga dan yang terakhir, saudara-saudaraku, dalam misi pemberitaan keselamatan saat ini, firman Tuhan telah menyatakan realita yang mungkin kita hadapi. Realita diterima pun ditolak, itu harus kita hadapi. Bagaimana Yesus berpesan kepada murid-muridnya, bagaimana Yesus berpesan kepada kita, murid-murid Tuhan Yesus pada saat ini. Saudaraku, jika kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Artinya Yesus berpesan, di mana kita diterima, di mana pemberitaan itu diterima, maka bersahabatlah, bersekutulah dengan baik dengan mereka. Unang sesongonna medigikara. Bangunlah persaudaraan, bangunlah persahabatan, hiduplah dalam ruang kebersamaan. Di kehidupan siapa berita itu diterima. Artinya bersyukurlah bersama-sama dengan mereka. Jika kehadiran kita memberitakan firman Tuhan itu dapat diterima dengan baik. Karena pasti mereka akan menerimamu. Mereka pasti menerima kita. Sebab Allah bekerja di sana. Roh Tuhan bersama-sama dengan pemberita dan juga yang menerima firman itu. Barangkali itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kenapa murid-murid itu dilarang untuk membawa bekal, membawa roti, membawa uang, persediaan uang yang disembunyikan, diselipkan. Karena Tuhan akan berkarya. Karena Tuhan akan bekerja. Melalui pemberitaan firman Tuhan yang telah kita lakukan dengan baik. Dan diterima baik pula oleh saudara-saudara kita. Diterima baik oleh dunia ini. Pastilah di sana kita akan dijamu dengan sukacita. Pastilah di sana akan dilihat apa yang menjadi kebutuhan kita untuk melangkah pada penginjilan berikutnya. Yang kedua, ketika kita diterima, kenapa Yesus mengatakan kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu, artinya ke tempat lain. Maka setiap karya yang diterima, setiap pemberitaan firman Tuhan yang diterima, itu harus kita lakukan secara kontinu, sambung menyambung antara satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana jika ditolak? Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Saudaraku, Yesus mengajak kita untuk berpikir lebih sederhana dalam hal bermisi saat ini, dalam hal memberitakan firman Tuhan, dalam hal menyatakan kebaikan, dalam hal memelihara kehidupan.
bersyukurlah, bersahabatlah dengan mereka yang diterima. Tetapi jika kehadiran kita, jika kehadiranmu ditolak, jangan mau ambil pusing, jangan mau sakit, jangan mau terbebani dengan mereka. Tinggalkan, keluarlah dari sana, kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan. Ini seolah-olah Yesus mau menyatakan, jangan buang energimu dengan hal-hal yang sulit. Jangan buang potensimu dalam hal menyuarakan, memberitakan kabar baik keselamatan itu karena ada penolakan. Keluarlah dari rumahnya, tinggalkan dia, dan ingatkan mereka bahwa mereka telah menolak kehadiran Tuhan, bahwa mereka telah menolak berita keselamatan, bahwa mereka telah menolak kehadiran Tuhan. Kita tidak bisa diami. Kita harus menyatakan iya, iya, tidak, tidak. Kita tidak boleh dalam dua rupa dalam hal menyatakan kebaikan, kebenaran, kabar sukacita yang daripada Tuhan. Karena bagaimanapun pemberitaan itu harus kita laksanakan, harus kita jalankan, harus tetap kita lakukan. Makanya Yesus mengatakan, molo ditulak goho itor haruar mahosiani. Bapak Ibu saudara-saudara, sering sekali ada niatan baik dalam pelayanan gereja. Ada niatan baik dalam satu pelayanan gereja. Katakanlah itu dalam pelayanan diakoni atau apapun namanya. Terkadang itu bisa gagal karena ada satu masalah, ada satu yang menolak, ada satu yang mempersulit. Kita tidak berani mengebaskan debu dari kaki kita, lalu kita pergi untuk melakukan mana yang harus kita lakukan. Bahkan terkadang kita mau sakit, marsak akasitua, marsak akapedita, marsahit, dia kapartikian waingon, molo say jupang aka hamaulon, adong aka namang guturi, di tonga-tongannya kapakubasion ni huriai. Maka firman Tuhan dengan tegas mengajak kita, hamba-hamba Tuhan, setiap kita yang sudah merelakan diri kita sebagai ungkapan syukur kita, memberi jawaban atas panggilan Tuhan. Sederhananya begini, molo adong nama parsualhon nadinggan nanidokomi, molo adong nama parsualhon makasugohon nadinggan nahinatahomi. So tungulo ho marsahit bainon ni, so tungulo ho susah bainon ni, so tungulo ho marsak bainon ni. Tinggalhon dapat ton akan asing, ay torok do pihalak naikon taruli di barita nauli si pasahatom. Tetapi prinsip kita melalui nats ini, muluhudok nak kaning di bonana. Pergumulan saya mengatakan di masa pandemi ini, seolah-olah gereja ini yang sudah kita anggap rumah Tuhan, bait Allah, tempat kita bersekutu menerima Tuhan. Saat ini kita harus bersama-sama dengan pemerintah membatasi, menutup gereja ini dari persekutuan besar. Tetapi kita, majelis, perhalado, seluruh pelayan harus bersatu hati bahwa pemberitaan firman itu harus tetap kita jalankan. Kita tidak boleh diam. Di masa pandemi, di PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini, gereja harus tampil di depan mendukung pemerintah kita. Sebab kita tahu, sebab kita percaya, memberitakan firman Tuhan tidak dibatasi oleh ruang-ruang bangunan. Persekutuan memuji Tuhan tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Tetapi pemberitaan firman Tuhan itu
dapat kita lakukan mengandalkan kuasa Allah. Jika saat ini saudara-saudaraku harus di rumah dulu berdiam, bernyanyi, berdoa, menerima firman Tuhan, tetaplah bersyukur, tetaplah berdiam di dalam kasih Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang boleh menghalangi kita untuk menerima firman Allah, sebab itulah yang dikehendaki. Untuk 3 minggu ke depan, hari ini tanggal 11, tanggal 18, kebijakan gereja kita mendukung keputusan distrik, arahan dari Opuye Porus sebagai bentuk dukungan kita kepada pemerintah, sebagai wujud cinta kita atas kehidupan. Tetaplah bersemangat, bersekutu dengan Tuhan di rumahmu, jaga kesehatanmu, turuti arahan dari pemerintah, karena kita adalah alat-alat Tuhan yang harus tetap hidup dalam kebaikan dan memberitakan kebaikan itu, kabar baik itu kepada sesama kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan boleh mengizinkan kami, sekalipun dalam keterbatasan saat ini, tetapi kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau melalui pelayanan minggu hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa pemberitaan firman-Mu, pemberitaan kabar baik keselamatan itu harus tetap kami lakukan bagaimanapun kondisinya. Dan kami percaya Tuhan akan memberi kami kuasa, hikmat dan bijaksana, sehingga kesulitan apapun yang kami hadapi tidak menghambat untuk kami berkarya di tengah-tengah dunia saat ini. Kami mensyukuri setiap persekutuan yang boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan hadir melalui Roh-Mu di dalam ruang-ruang keluarga, di dalam persekutuan-persekutuan keluarga yang saat ini dilaksanakan oleh jemaat-Mu. Dan berkati kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang harus hadir di gereja ini untuk melayani seluruh jemaat-Mu. Pelayan multimedia, pelayan musik dan song leader, pewarta, juga paragenda, dan juga panitia malam nada dan dana. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkaulah yang mengutus kami dan Engkau yang akan memperlengkapi kami. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah seluruh pelayan-pelayan, lindungilah kami, lindungilah seluruh jemaat-Mu. Saat ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menjalani perawatan khusus karena terpapar pandemi, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri di rumah mereka. Bahkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kesulitan untuk memperoleh perawatan di rumah sakit karena lonjakan korban di masa pandemi ini. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan tolong mereka. Tuhan juga yang memberi hikmat, kekuatan, kesehatan kepada tim medis yang bekerja melayani di setiap rumah sakit yang ada. Tuhan juga memberi hikmat bijaksana kepada setiap petugas yang telah dipercayakan oleh negara kami untuk mengendalikan bagaimana pandemi ini boleh teratasi, boleh kami taklukkan hanya di dalam kuasa-Mu. Biarlah setiap orang-orang yang terpanggil dan mereka menjadi utusan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa kami, menyelamatkan dunia ini.
Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sakit, yang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit dan di rumah, khususnya para orang tua kami. Di antaranya Inang Nyonya Nenggolan Boru Butar-Butar yang telah menjalani operasi saluran empedu di hari-hari kemarin dan saat ini sedang dirawat di ruang ICU di rumah sakit. Dan bahkan banyak jemaat-Mu yang tidak boleh kami sebutkan satu persatu. Mereka yang bergumul atas penyakit-penyakit mereka, Tuhan lawat. Tuhan memberi mereka kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berduka cita atas kehilangan anak yang telah Tuhan panggil di hari yang lalu. Tuhan menghibur mereka, bahwa Tuhan akan memberi mereka juga sukacita dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun, secara khusus ya Allah, yang berulang tahun pada hari ini. Kolister Nenggolan, Poda Corina Silaban, Marcelo Pratama Silitonga, Sena Lutfa Silitonga, Metalia Yulianti Butar-Butar, Doresti Sianturi, Haposan Pahala Manurung, Ronna Angel Nababan, Diah K. Sirait, Atalia Trinita Panggabean, Artati Purba, Rosanwi Gomuli Nadadap, Lisbeth Simamora, dan juga saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Biarlah di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami alami, mereka boleh bersukacita, mensyukuri bertambahnya usia yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga yang berulang tahun pernikahan pada hari ini, keluarga Donald Sahat Sihite, Rusna Mega Boru Sihaan. Biarlah juga Tuhan memberi mereka sukacita di masa-masa sulit ini. Mereka senantiasa mensyukuri setiap berkat yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Sepenuhnya hidup kami Tuhan kami percayakan ke dalam kuasa-Mu. Biarlah nama Tuhan senantiasa kami permuliakan dan kami senantiasa terpanggil dengan sukacita untuk memberitakan kabar baik keselamatan yang daripada-Mu. Terimalah kami ya Bapa, bantu kami, mampukan kami untuk hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 666 ayat sada dohot saterusna laos disoma tapasahat peliatta sada A sada B dohot peliatta paduahon. Kodopo anota barita tu ingana holomi ima holona hasitonga nabe namanotomi nabe namanotomi ay nabitsan hati urut lungasal punang holomi huasoni Kristus hakakna sa deneng-deneng nahi nikonene hono tapujian pasangan Tuhan
mauliata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut silehon-lehon nadenggat dohot na saulibasa na mauliutus kupasahat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolom paso-paso may jala ramoti asa huparhaseang hami pilihan non pati buluho karajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asa lam hutadda hami gudang ni silehon-lehom itu hami asa lam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harazaomo, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohanami daho di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim. Horas mari kita saluhutna. Horas. Terima kasih tim musik multimedia melatih gorang ama situ nami.
Tuhan.